Hai sobat-sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permain catur yang sangat menarik karena dimainkan antara Michael Tal melawan Koblenz yang merupakan gurunya sendiri. Di permainan ini sampai langkah ke-15 putih sama pada saat Tal melawan Morlock di video minggu lalu. Baik, kita mulai saja. E4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, C main D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, D6, gajah G7, E6, menteri D2, persiapan rokade panjang, gajah E7, persiapan rokade pendek juga, rokade panjang, rokade pendek, kuda B3, menteri ke B6, F3, A6, G4, benteng D8 siap mendobrak pusat, gajah E3 ditarik untuk mengusir menteri, menteri C7, G5, kuda lari ke D7, H4, B5. Hitam juga tidak mau kalah dengan serangan balik di sayap menteri, G6 mengorbankan, H makan G6. Langkah ini terlihat berisiko, tapi tampaknya ini yang terbaik menurut Michael Tal. Lanjutkan H5, makan, kuda F6, benteng balik ke H1, D5, serangan balik kedua setelah pesawat menteri sekarang pusat yang didobrak oleh hitam. Untuk memegang inisiatif, Tal mengorbankan pion yang kedua yaitu dengan E5, kuda makan E5. Hitam tidak terjebak dengan menteri makan E5. Kenapa? Karena jika menteri makan E5 maka gajah F4, menteri cuma punya satu jalan keluar yaitu ke F5, dan gajah D3 menjebak menteri tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu, Koblenz menjawab dengan kuda makan E5, dijawab oleh Michael Tal dengan gajah F4, gajah D6, menteri H2, dan raja F8. Ada suatu jebakan yang dirancang oleh Michael Tal. Jika hitam menjalankan kuda D3 dengan harapan gajah makan D3, maka gajah makan F4, menteri makan F4, menteri F4 skak, dan hitam menang menteri. Untuk itu, langkah jawaban yang tenang dari Michael Tal adalah menteri B1. Jelas di sini jika dimakan maka jelas adalah menteri ke H8 skakmat. Jika raja ke F8 untuk melarikan diri dari skakmat, maka putih menjawab dengan gajah makan D6, benteng makan, dan gajah makan kuda D3 menang 1 perwira dengan posisi yang bagus buat putih. Kita lanjutkan setelah raja ke F8, putih menjawab dengan menteri ke H8 skak, tutup dengan kuda ke G8. Kalau menurut Koblenz, langkah yang terbagus adalah raja ke E7. Tapi ada alasan kenapa Koblenz menjawab dengan kuda ke G8, karena beliau terinspirasi dari permainan antara Keller melawan Max Euwe yang dimenangkan oleh Max Euwe di Zurich tahun 1953. Kita lihat permainan daripada Keller dan Max Euwe berikut ini ya. Di sini Keller memegang buah putih, Max Euwe memegang buah hitam. D4, kuda F6, C4,
E6, kuda C3, gajah B4, E3, C5, A3, gajah makan C3, B makan C3, B6, gajah D3, gajah B7, F3, kuda C6, kuda E2, rokade, kuda A4, A5, mengancam pion C5 yang lemah menjadi sasaran daripada hitam. E4, kuda E8, kuda G3, C makan D4, C makan D4, benteng C8, ancaman pion C4 yang sulit dijaga. Putih melanjutkan dengan F4, kuda makan C4, F5 tetap menyerang, F6, benteng F4, B5 menjaga kuda, benteng H4, menteri B6. Tujuan lain daripada pion ke B5 adalah untuk menempatkan menteri mengarah ke diagonal di raja putih. E5, pion Z makan cuma-cuma oleh kuda hitam, yaitu kuda makan E5, nggak bisa dimakan. F makan E6, kuda makan gajah, makan, menteri makan H7, raja ke F7, gajah ke H6. Nah, ini ide yang dipakai oleh Koblenz dalam menghadapi Michael Tal, di mana menteri putih ada di pojok dan gajah di H6. Lanjutkan oleh Mas Ewo, suatu langkah yang bagus yang menjadikan kemenangan bagi hitam adalah benteng ke H8. Makan, dan tujuan daripada hitam adalah benteng ke C2 yang tadi nggak bisa karena ada menteri di H7. Nah, sekarang mengancam ke pion G2. Benteng C1 makan, skak, raja F1 dan menteri B3, ancaman F3, raja ke E1 tetap aja, menteri ke F3 dan putih menyerah. Baik, kita lanjutkan permainan antara Michael Tal dengan Koblenz. Setelah Koblenz menjawab dengan kuda ke G8, Michael Tal menjawab dengan benteng H7 mengancam menteri makan G7, F5, gajah H6. Gajah ini tidak bisa dimakan oleh pion karena menteri hitam terancam benteng, dan juga jelas nggak bisa dimakan oleh kuda karena kena pin oleh menteri. Benteng ke D7, Michael Tal melakukan pengorbanan dengan gajah makan B5. Hitam menjawab dengan benteng F7. Bagaimana jika hitam menjawab dengan kuda G6 yang menjebak menteri putih tidak bisa kemana-mana? Maka Michael Tal akan mengorbankan menteri tersebut dengan gajah makan D7. Makan, gajah makan gitu skak, raja ke F7, gajah makan H8 skak, discover check, raja ke G6 dan benteng ke G7. Jelas di sini putih menang. Kita lanjutkan setelah benteng ke F7, benteng G1, benteng A7 untuk memperkuat penjagaan terhadap pion G7, gajah D4 menambah tekanan untuk penyerbuan ke sayap raja daripada hitam. Hitam menjawab dengan kuda ke G5, G4. Sebelum itu, jika
menteri ke B6, maka ada langkah menarik dari Michael Tal, yaitu gajah D7. Jika benteng A makan D7, maka kuda makan E6, raja E8, menteri makan kuda G8, raja ke E7 dan kuda makan D5, skak, raja makan E6, kuda makan B6, menteri hitam kena garpu, sekaligus hitam akan kalah. Baik, jika bukan benteng yang makan tapi gajah makan D7, maka benteng G makan G7, makan, menteri makan skak, raja E8, menteri makan G8 skak, tutup gajah F8 dan menteri makan F8 skak mat. Baik, kita kembali ke permainan, yaitu Koblen menjalankan dengan kuda ke G4. Dia mengorbankan satu perwira, yaitu kuda, untuk mengurangi tekanan pada G7. Pengorbanan tersebut diterima oleh Michael Tal dengan F makan G4, gajah E5 untuk mendapatkan tambahan penjagaan di G7. Michael Tal menjawab dengan kuda C6 karena penjagaan yang bagus dari gajah ini harus dihilangkan untuk melambangkan G7. Koblen menjawab dengan gajah makan C3. Apa yang dilakukan Michael Tal pada kondisi saat ini? Karena gajah hitam ini bagus sekali dalam hal pertahanan dan menyerang juga, maka Michael Tal berpikir bagaimana cara mengkerdilkan gajah hitam C3 ini. Maka Michael Tal menjawab dengan gajah E3. Ini langkah yang tidak diduga oleh Koblen, karena biasanya Michael Tal kalau sudah menyerang dia tidak akan mengendorkan penyerangannya. Di sini Michael Tal punya pikiran lain. Dia mengendor serangan ini bertujuan untuk menutup diagonal gajah C3 terhadap G6. Dan begitu otomatis hitam akan menjawab dengan D4. Sebetulnya pada saat Koblen melakukan langkah gajah makan C3, dia mengharapkan B makan C3. Ini menurut komentar dari Pak Koblen, dia akan bisa melakukan serangan balik dengan dilanjutkan G makan H6, kuda makan A7, lalu menteri makan A7 dengan serangan balik. Harusnya bukan menteri makan A7, tapi yang betul adalah benteng makan H7. Menteri harus lari ke D4, baru dimakan, dan hitam menang satu perwira. Tapi kalau saya analisa dengan engine ya, meskipun begitu putih tetap menang. Yaitu dengan apa? Kita kembali lagi setelah B makan C3 ya, G makan H6, lalu putih menjalankan G makan F5, benteng makan benteng H7, dan menteri makan kuda G8 skakmat, dan putih tetap menang. Kita kembali ke permainan ya. D4.
Michael Tal menjawab dengan benteng GH1 dengan ancaman Menteri makan kuda, Raja makan kuda G8, dan benteng H7 ke H8 skakmat. Untuk itu, Coupling menjawab dengan benteng D7 untuk tempat melarikan diri dari Raja Hitam. Michael Tal menjawab dengan gajah G5. A makan B5. Jawaban dari Michael Tal yang bagus sekali adalah benteng H1 ke H6. Ini juga nggak bisa dimakan oleh pion ya, karena akan mati juga. Hitam menjawab dengan D3, baru gajah dimakan dengan pion. D2 skak, Raja D1, Menteri makan C6. Sesuai dengan rencana adalah benteng F6 skak tutup Menteri makan G7, Raja E8, Menteri makan kuda skak, Raja D7, dan Menteri F7 skak, dan Michael Tal menang. Demikian permainan yang menarik antara guru dan muridnya yang dimenangkan oleh muridnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari Dr. Skak. Semoga bermanfaat.